Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Fajri Dwi Haki, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai grafik fungsi kuadrat yang dipelajari oleh kelas 9 SMP MTS semester ganjil. Untuk itu, silahkan menyaksikan video berikut ini. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, coba anak-anak perhatikan pada slide berikut, ada seorang anak yang melemparkan bola basket ke ring basketnya. Nah, jika kita perhatikan dan kita perbesar, yang terjadi adalah lemparan bola tersebut membentuk suatu garis, di mana garis ini berbentuk melengkung. Garis lengkung inilah yang disebut dengan fungsi kuadrat. Kemudian, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi pada hari ini. Jika
jika diketahui f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 7, maka nilai dari f2 adalah. Kemudian, jika diketahui persamaan 2x ditambah y sama dengan 5 dan x ditambah y sama dengan 4, berapakah nilai x dan y? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan kamu. Ya, yang pertama, jika diketahui f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 7, maka nilai dari f2 adalah, ya benar, negatif 3. Karena kita mensubstitusikan nilai x ke bentuk persamaannya, sehingga didapat f2 adalah negatif 3. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya. Jika diketahui persamaan 2x ditambah y sama dengan 5 dan x ditambah y sama dengan 4, berapakah nilai x dan y? Silahkan angkat tangannya. Ya, silahkan kamu. Berapa nilai x dan y-nya? 1,3. Ya, benar. Beri applause. Benar. Dengan menggunakan metode substitusi eliminasi, kita bisa dapatkan nilai x dan y-nya adalah 1,3. Nah, berarti kita sudah bisa melanjutkan ke materi kita tentang grafik fungsi kuadrat karena anak-anak semua sudah memahami materi sebelumnya. Sebelum itu, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, memahami pengertian fungsi kuadrat dan bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri. Selanjutnya, menentukan nilai fungsi kuadrat dengan tabel dengan cara mensubstitusikan nilai x. Selanjutnya, menentukan nilai balik fungsi berdasarkan tabel nilai fungsi. Dan yang terakhir, menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian, topik pembahasan yang akan kita pelajari yang pertama, menggambar grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah c. Dan yang terakhir, menggambar grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah bx. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu pengertian dari fungsi kuadrat. Sudah ada yang tahu sebelumnya apa itu fungsi kuadrat? Oke. Fungsi kuadrat itu adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Dan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana nilai a, b, c adalah konstanta real dan a tidak sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Hal ini akan kita ketahui setelah kita mempelajari bagaimana cara menggambar ketiga jenis fungsi kuadrat. Kemudian, apa pengaruh nilai a, b, dan c terhadap grafik fungsi kuadrat? Akan ada perbedaan ketika nilai a, b, dan c-nya diketahui, dan nilai a, b, dan c itu akan menentukan bentuk grafik fungsi kuadrat yang akan terbentuk.
kita masuk pada kegiatan 1. Pada kegiatan 1 ini yang akan kita bahas adalah mengenai menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Nah, jika pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C memiliki nilai B dan C-nya sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya yang kita gunakan adalah Y sama dengan AX kuadrat. Contoh, di sini ada satu contoh, yaitu pada grafik fungsi ini akan selalu memiliki garis simetris pada X sama dengan 0 dan titik puncak Y sama dengan 0. Sebagai contohnya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat. Coba kita perhatikan. Nah, di sini sudah ada garis kartesius dan juga di sebelah sini sudah ada tabel fx sama dengan 2x kuadrat. Juga sudah ditemukan nilai x dan y-nya dengan cara mensubstitusikan setiap titik ke dalam persamaan 2x kuadrat. Sehingga didapat titik yang pertama yaitu negatif 3,18. Coba kita lihat. Negatif 3, ini titiknya, dan 18 bertemu di titik ini. Kemudian negatif 2,8. X-nya negatif 2, Y-nya 8. Di sini pertemuannya. Dan begitu seterusnya. Jika kita satukan titik-titik ini, yang terbentuk adalah parabola terbuka ke atas. Seperti pengertian sebelumnya yang sudah kita ketahui tadi, bahwa pada grafik fungsi ini akan selalu memiliki garis simetris pada X sama dengan 0 dan titik puncak Y sama dengan 0. Bisa terlihat kan pada grafik ini? Mungkin cukup jelas untuk yang pertama. Next, kita akan mencoba mencari informasi dari grafik tersebut. Untuk mendapatkan grafik suatu fungsi kuadrat, terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Fungsi kuadrat tadi adalah 2x kuadrat. Kita harus menentukan titik-titik yang melalui fungsi ini. Inilah titik-titiknya, x, y-nya. Sehingga bisa membentuk grafik seperti di gambar, yaitu parabola terbuka ke atas. Kemudian, di sini ada 3 buah tabel. Tabel yang merah, Y sama dengan X kuadrat. Kemudian tabel yang biru, Y sama dengan negatif X kuadrat. Dan yang terakhir, tabel kuning, Y sama dengan 2X kuadrat. Tabel yang merah, sama seperti contoh sebelumnya, kita substitusikan setiap titik yang melalui fungsi X kuadrat, sehingga didapat ini nilai X, Y-nya. Begitu juga dengan fungsi kuadrat yang kedua dan yang ketiga. Nah, dari tabel tersebut, kita bisa menentukan gambar grafiknya. Seperti pada gambar ini, yang pertama fungsi Y sama dengan X kuadrat. Fungsi Y sama dengan X kuadrat, membentuk grafik parabola terbuka ke atas. Selanjutnya, fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat, membentuk parabola terbuka ke bawah yang berwarna biru. Dan yang terakhir, grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat yang berwarna kuning terbuka ke atas. Nah, bisa dilihat perbedaannya dari grafik yang pertama, Y sama dengan X kuadrat, yang kedua negatif X kuadrat, dan yang terakhir 2X kuadrat. Nah, ini yang berwarna kuning.
Oke. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapatkan informasi berikut. Yang pertama, grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke, coba dilihat lagi tadi grafiknya. Grafik yang pertama yang berwarna merah, Y sama dengan X kuadrat, parabola terbuka ke atas, ya benar. Nah, anak-anak bisa mengerjakan ini di dalam LKPD yang akan Ibu berikan. Nah, silahkan kalian kerjakan hasil pengamatan dari grafik yang telah kita buat yang ada di dalam LKPD masing-masing. Begitu juga dengan kesimpulan. Silahkan ambil kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari grafik tersebut. Jika A-nya besar dari 0, maka apa yang terjadi? Jika A kurang dari 0, bagaimana grafiknya? Jika A besar dari 0 dan nilai A makin besar, maka begitu juga yang terakhir, jika A kurang dari 0 dan nilai A makin kecil, maka semua kalian bisa temukan di LKPD yang telah Ibu berikan. Silahkan kerjakan LKPD tersebut. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Nah, kamu akan menggambar grafik ini ketika menemukan kondisi B sama dengan 0 dan C-nya tidak sama dengan 0. Kemudian, pada kegiatan ini, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C sebanyak 2 kali, yakni C sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 1. Nah, coba kita lengkapi kedua tabel berikut. Di sini ada tabel merah dan hijau, di mana tabel yang merah adalah tabel Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, dan tabel yang hijau yaitu tabel Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 1. Sama seperti kegiatan 1 tadi, kita harus menentukan titik-titik yang melalui fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dan juga titik-titik yang melalui fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 1. Dengan cara yang sama, yaitu mensubstitusikan setiap titik ke dalam fungsi, sehingga didapatkan nilai X, Y-nya adalah yang pertama negatif 3,10, yang kedua negatif 2,5, yang ketiga negatif 1,2, dan seterusnya. Begitu juga dengan fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 1, kita dapatkan titik X, Y-nya negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 5, dan seterusnya. Silahkan anak-anak coba di bukunya masing-masing, apakah kalian akan menemukan hasil yang sama. Nah, jika kita gambarkan dalam garis bidang kartesius, yang didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, itu adalah parabola yang terbuka ke atas. Nah, sedangkan untuk Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 1, didapatkan parabola terbuka ke bawah. Sama seperti cara menggambarkan sebelumnya, dengan meletakkan titik-titik yang telah diketahui, kemudian kita satukan titik-titik ini sehingga membentuklah parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Oke, next. Nah, dari yang kita amati tadi, kita dapatkan informasi bahwa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat.
ini juga kalian bisa selesaikan di LKPD yang tadi telah Ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan, lanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Begitu juga ini untuk kesimpulannya. Untuk C positif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar titik-titik satuan ke titik-titik. Ini juga akan kalian bisa kerjakan di LKPD yang Ibu berikan tadi. Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu pada kegiatan 3, di mana kegiatan ini yang akan kita bahas adalah menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Kamu akan menggambar ini ketika B sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, dan B sama dengan 2. Kemudian, pada kegiatan ini kamu akan mengenal titik puncak dari suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada 4 tabel. Sudah diisi lengkap, hanya saja Ibu minta kalian untuk melanjutkan pengerjaannya di LKPD yang telah diberikan. Kalian gambarkan grafiknya menggunakan bidang koordinat yang telah ada di LKPD tersebut. Kemudian kalian tentukan tiap titik-titik yang paling bawahnya, atau yang disebut dengan titik koordinat atau yang sering disebut dengan titik puncak. Nah, jika ada yang ingin dipertanyakan mengenai LKPD, silahkan tanyakan. Baik, waktu kalian ada 10 menit untuk melanjutkan LKPD kalian masing-masing. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kalian telah menyaksikan video pembelajaran materi grafik fungsi kuadrat. Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Mari kita tutup video ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum